karena di sini karena pondok yang diamanati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Hari pertama Ramadan 1443 Hijriah. Semoga sahabat semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehat jiwa raga, kuat fisik dan mental dalam menjalani rangkaian ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Matorik, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam edisi kali ini, Khairil Anas TV kembali menyapa dengan mengangkat sebuah topik berjudul Pesan dari Sindang Sari untuk LDII, Masjid jangan dipakai sendiri. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, puluhan personil Bansar Ansor dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang dikerahkan untuk mengeksekusi sebuah masjid yang berada di kawasan Pondok Pesantren Minhajur Rosidin, Jalan Tanjung, RT 004, RW 005, Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu 2 April 2022. Di atas nama LDI kan? Artinya secara formal Pak, secara formal tidak ada hubungannya dengan LDI. Ini nggak ada hubungannya antara organisasi NU dan LDI, nggak ada. Karena dalam semua dokumen dari A sampai Z tidak ada satupun yang menyebutkan kalimat LDI. Bahkan tanah depan saya punya kwitansinya Pak Nur Faizi saat eksekusi itu dilakukan Bansar NU terhadap Masjid Saifur Rahman yang selama ini dikelola oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI dengan sebuah yayasan bernama Yayasan Minhajur Rosidin. Untuk diketahui, Masjid Saifur Rahman merupakan wakaf dari Komisaris Jenderal Purnawirawan Haji Nur Faizi Suwandi yang sekaligus duduk sebagai Ketua Dewan Pembina atau Sohibul Muassis di masjid tersebut. Selama dalam pengelolaan LDII, fungsi masjid dinilai kurang maksimal karena pemanfaatannya yang hanya digunakan sepenuhnya oleh internal warga lembaga tersebut. Kedatangan Bansar Ansor NU untuk mengeksekusi Masjid Saifur Rahman bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai milik seluruh kaum muslimin, sebagai pusat ibadah, media dakwah, dan wadah silaturahmi seluruh umat muslim, bukan untuk sekelompok orang saja. Dihubungi Khairil Anas TV, tokoh masyarakat Majenang Gus Soim Elam mengatakan sebenarnya negosiasi antara warga dengan pihak LDII telah berlangsung sejak 6 bulan yang lalu. Warga meminta agar masjid itu dibuka untuk umum agar seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar masjid bisa dengan leluasa ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Namun negosiasi selalu menemui jalan buntu. Dari awal bahwa di 2021 kemarin Bapak Komjen Nur Faizi, Purnawirawan Polisi, Jenderal Purnawirawan Polisi Nur Faizi ini ketemu dengan kami, dengan warga, dan memang beliau telah keluar dari LDII, dan karena itu aset tanah wakaf yang ada di tanah kelahirannya di Majenang itu kemudian juga beliau bermaksud untuk ditarik dari jamaah dan kemudian diserahkan kepada warga. Kemudian kurang lebih pada bulan April ya, sekitar bulan April 2021 itu Pak Nur Faizi melakukan perubahan pengurus Yayasan Minhajur Rosidin Majenang
yang tadinya 100% dari warga Cokam jamaah, kemudian menjadi hampir 100% dari non-Cokam dan 90% semuanya dari kalangan Nahdien atau kalangan NU. Berikutnya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat menyurat. Kami beberapa kali mengundang mereka untuk kumpul, untuk bermusyawarah, berembuk. Akan tapi dari beberapa kali itu tidak pernah sekalipun dari mereka mau hadir duduk untuk membicarakan bagaimana. Pihak Lembaga Dakwah Islam Indonesia cenderung ingin memonopoli masjid itu untuk kegiatan-kegiatan internal mereka. Hal itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang kemudian berbuntut pada tindakan pembukaan paksa gerbang kawasan masjid yang selama ini digembok dan ditutup rapat. Kemudian kami mencoba meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah, kepada Bupati, dan direspon oleh Bapak Bupati dengan mengeluarkan surat penugasan kepada Forkopimcam, dalam hal ini dipimpin oleh camat, untuk memediasi antara antara yayasan PCNU Cilacap dan orang-orang yang ada di lokasi tanah wakaf tersebut. Kan tapi sampai hari ini perintah dari Bapak Bupati itu belum dilaksanakan oleh Pak Camat. Saya yakin Pak Camat punya alasan, akan tapi kami pernah mengingatkan bahwa untuk segera dilaksanakan mediasi itu. Jawaban Pak Camat pun pesimis bahwa melihat karakter mereka tidak akan pernah mungkin bisa ketemu, katanya begitu. Nah, untuk itu peristiwa kemarin kita ambil langkah tegas, kami masuk, dan bahwa masjid itu oleh wakif diserahkan untuk umat Islam dan nazirnya adalah Nahdlatul Ulama yang sifatnya terbuka, sementara selama ini tertutup dari segala penjuru. Maka kami bongkar, kami buka, dan akan kami ganti dengan gerbang yang baru yang sifatnya terbuka. Puluhan personil Bangser Ansor dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang diterjunkan untuk membuka paksa akses menuju masjid bersamaan dengan momen menyambut bulan suci Ramadan. Malam pertama pelaksanaan sholat tarawih, segenap warga sekitar telah bisa berbondong-bondong menunaikan sholat tarawih di masjid tersebut. Mewakili segenap eksekutor dan warga desa Sindang Sari Majenang, Hairil Anas TV mengajak seluruh kaum muslimin di sekitar itu untuk ikut memakmurkan Masjid Saifur Rahman, karena masjid itu saat ini telah menjadi milik umat, bukan milik LDII saja, karena sejatinya seluruh masjid memang dibangun sebagai rumah Allah milik seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin berhak masuk dan beribadah di dalam masjid tanpa boleh dihalang-halangi oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Sekian komentar, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di celotehan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم